Selamat pagi anak-anak, selamat pagi buat kita semua. Semoga pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu membawa mata pelajaran simulasi digital. KD-nya adalah mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, anak-anak pasti tanda tanya, kenapa pelajaran bahasa Indonesia ada hubungannya? Karena di dalam perangkat lunak pengelola kata ada kaitannya, salah satunya di dalam Microsoft Word. Nah, Ibu akan membahasnya di materi ini. Perhatikan ya anak-anak. Paragraf adalah suatu kumpulan dari pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Adapun ciri-ciri paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat pada baris pertama terletak agak dalam, jarak kalimat ketukan spasi untuk karangan yang biasa. Yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, memakai penjelasan yang dinyatakan dalam kalimat penjelasan. Jenis-jenis teks paragraf yaitu 1. Teks deskripsi, 2. Teks narasi, 3. Teks eksposisi, 4. Teks argumentasi, yang kelima teks persuasi. Deskripsi adalah suatu kaidah upaya pengelolaan data menjadi suatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang dirangkai peristiwa dari waktu ke waktu, dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Nah, sekarang kita masuk argumentasi. Argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Yang terakhir adalah teks persuasif. Teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang menulis ungkapan di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita masuk pelajaran Microsoft Word-nya. Microsoft Word adalah suatu program untuk mengelola kata. Nah, sebelum itu, Ibu akan menampilkan tampilan aplikasi Microsoft Word. Perhatikan ya anak-anak. Ini adalah tampilan aplikasi Microsoft Word. Yang pertama adalah title bar. Title bar adalah menampilkan judul sebuah program atau aplikasi atau bisa juga disebut dengan web. Nah, yang kedua, file atau office button berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan dokumen atau new, membuka dokumen atau open, menyimpan dokumen save, dan mencetak dokumen print. Yang ketiga adalah quick access toolbar sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan. Contohnya tool open merupakan shortcut dari file open atau tool save merupakan shortcut dari file dan save. Yang keempat, menu bar. Menu bar adalah berisi rangkaian perintah yang dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya. Contohnya pada menu home terdapat submenu clip on program style dan editing yang berisi perintah-perintah sesuai kategori. Nah, yang kelima, remote. Remote adalah berisi perintah-perintah khusus
yang merupakan submenu dari menu bar. Nah, ini ada operasi dasar Microsoft Word. Perhatikan ya anak-anak. Nah, untuk lanjutnya perhatikan tampilan berikut ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang page setup pada Microsoft Word. Nah, di sini kita akan belajar dari margin. Margin berfungsi untuk menentukan batas atas, kiri, kanan, dan bawah dokumen, dan ada juga orientasi kertas. Nah, berikutnya adalah paper size. Paper size berfungsi untuk menentukan ukuran kertasnya yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down. Nah, itu tadi videonya. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Untuk kelanjutannya, Ibu akan meneruskan materi ini minggu depan. Dan selamat pagi.